termasuk di asal ini. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Pemirsa, terdakwa pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat Ferdi Sambo CS hari ini menjalani sidang dengan agenda pembacaan duplik. Tanggapan terdakwa Sambo CS atas replik jaksa penuntut umum pada sidang sebelumnya hari ini berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain terdakwa Ferdi Sambo, pembacaan duplik hari ini juga disampaikan oleh pihak Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf. Pada sidang sebelumnya, jaksa penuntut umum menolak seluruh pembelaan terdakwa Sambo CS yang terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Dan pemirsa, kita ikuti jalannya sidang dengan agenda pembacaan duplik atau tanggapan pihak Kuat Ma'ruf terhadap replik jaksa yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini. Sampaikan dalam replik penuntut umum halaman 22 terjadi setelah peristiwa di Rumah Duren 3 nomor 46. Namun kemudian dalil penuntut umum telah keliru menarik kesimpulan adanya janji pemberian handphone dan uang kepada terdakwa karena tidak pernah terungkap dalam persidangan. Hal ini diperkuat dengan pengakuan penuntut umum sendiri dalam repliknya yang menyatakan bahwa adanya janji yang diberikan oleh saksi Ferdi Sambo kepada terdakwa sebelum kejadian tidak secara eksplisit terlihat dalam persidangan. Oleh karenanya logika dan penalaran hukum penuntut umum tentang janji pemberian handphone dan uang dari saksi Ferdi Sambo kepada terdakwa sebelum peristiwa Rumah Duren 3 telah terpatahkan dengan seketika. Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan janji adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat seperti hendak, memberi, menolong, datang bertemu. Bahwa dari definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian tersebut bukanlah termasuk kategori janji sebagaimana yang dipahami oleh penuntut umum. 11. Terdakwa Kuat Ma'ruf tidak memiliki sifat manipulatif. Bahwa penuntut umum keliru dalam menafsirkan dalil tim penasihat hukum dalam pledoi. Sesungguhnya yang dimaksud oleh tim penasihat hukum adalah kekeliruan penuntut umum menyimpulkan terdakwa terlibat dalam perencanaan pembunuhan. Dikarenakan jawaban terdakwa pada saat tes poligraf, khususnya mengenai pertanyaan, apakah saksi Ferdi Sambo menembak korban yang terindikasi berbohong berdasarkan hasil tes poligraf. Dalil penuntut umum ini jelas bertentangan dengan keterangan dari ahli yang dihadirkan oleh penuntut umum, yaitu Reni Kusumowardani, MPSI, yang menjelaskan dalam persidangan. Memang pernah terjadi kebohongan dan itu sudah diakui, kemudian direvisi dan kemudian saksi ahli mengukur kredibilitas keterangan terdakwa. Jadi kesimpulannya sebenarnya karena kepatuhan yang sangat tinggi dan ada satu situasi yang tidak tahu-menahu berada di dalam satu tempat dalam situasi yang seperti itu sehingga berada di tempat yang keliru pada saat itu. Bahwa penuntut umum tidak mampu membantah dalil dari tim penasihat hukum mengenai prosedur tes poligraf yang tidak sesuai dengan pasal 13 angka 2 huruf D Perkap nomor 10 tahun 2009. Sudah sangat jelas mengatur bahwa kondisi terperiksa yang akan dilakukan tes poligraf harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak dalam keadaan tertekan sehingga tes poligraf terhadap terdakwa patut dinyatakan tidak sah dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti maupun petunjuk. Oleh karenanya, mohon majelis hakim menolak dalil penuntut umum sepanjang mendasarkan pada tes poligraf. Bahwa mengenai kekerasan seksual yang dialami oleh saksi Putri Chandrawati sudah sangat terang dibuktikan oleh ahli Reni Kusumowardani, SPSI, dan tidak ada bukti yang sah, saksi maupun ahli yang menyatakan sebaliknya. Sebagaimana dijelaskan dalam BAP tertanggal 9 September 2022 nomor 17 yang menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan psikologi forensik didapatkan dengan kesimpulan sebagai berikut. 1. Bahwa didapatkan informasi yang konsisten dari saksi Putri Chandrawati dan saksi Ferdi Sambo. Menurut Putri Chandrawati telah terjadi kekerasan seksual terhadap dirinya dan kekerasan seksual tersebut merupakan suatu tindakan yang tidak diduga serta tidak dikehendakinya yang menurut Putri Chandrawati dilakukan oleh Nofriansyah Yosua Huta Barat. Bahwa ditemukan adanya kondisi psikologis yang buruk pada Putri Chandrawati berupa
simptom depresi, sindrom depresi dan reaksi trauma yang akut. 3. Bahwa informasi yang disampaikan Putri Chandrawati yang menurut Putri Chandrawati dirinya mengalami kekerasan seksual oleh Nofriansah Yosua Huta Barat berkesesuaian dengan indikator keterangan yang kredibel. Dilanjutkan yang mulia. Lanjut yang mulia. Bantahan atas analisa yuridis dalam replik penuntut umum bahwa terkait dengan analisa yuridis yang disampaikan oleh penuntut umum di dalam repliknya, maka tim penasihat hukum selanjutnya akan memberikan tanggapan sebagai berikut. 1. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Bahwa uraian bantahan penuntut umum dalam repliknya pada halaman Ya, pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan segera bergabung ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengikuti laporan bersama rekan Nadia Valerie. Ya, Nadia, selamat siang. Bagaimana sidang pada hari ini? Selamat siang Ratu Pram dan juga pemirsa. Saat ini persidangan untuk terdakwa Kuat Ma'ruf sedang digelar di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana saat ini tim penasihat hukum dari Kuat Ma'ruf tengah membacakan duplik ataupun tanggapan atas replik jaksa penuntut umum yang sebelumnya telah menolak nota pembelaan dari terdakwa Kuat Ma'ruf. Berdasarkan salinan duplik yang kami terima berisi 28 halaman, tadi ada 11 poin bantahan atas analisa fakta hukum dari replik jaksa penuntut umum dan juga 2 bantahan atas unsur dalam analisa yuridis replik jaksa penuntut umum yang dibantah oleh tim penasihat hukum yang sedang dibacakan pada persidangan hari ini. Adapun 2 unsur dalam analisa yuridis yang saat ini tengah dibacakan adalah yang pertama unsur dengan rencana dan juga unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain, di mana sebelumnya pada saat menolak replik ataupun menolak nota pembelaan dari terdakwa Kuat Ma'ruf ini, jaksa menyimpulkan bahwa Kuat Ma'ruf ikut serta dalam perencanaan pembunuhan Brigadir Yosua dari mulai rumah saguling hingga tahap eksekusi di rumah dinas Verdi Sambo di kawasan Duren 3 Jakarta Selatan. Selain persidangan untuk terdakwa Kuat Ma'ruf, nanti juga secara bergantian terdakwa Verdi Sambo dan juga Ricky Rizal akan membacakan duplik dari tim penasihat hukumnya masing-masing, di mana sebelumnya jaksa juga menolak nota pembelaan dari Verdi Sambo dan juga Ricky Rizal, karena jaksa juga menilai nota pembelaan keduanya tidak berdasarkan fakta hukum dan juga tidak memiliki dasar yuridis yang kuat, sehingga jaksa meminta majelis hakim untuk mengesampingkan nota pembelaan tersebut dan tetap menjatuhkan hukuman sesuai dengan berkas tuntutan. Adapun untuk agenda pembacaan duplik ataupun tanggapan atas replik jaksa penuntut umum ini merupakan upaya pembelaan terakhir terhadap surat dakwaan dan juga surat tuntutan dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua, karena tahapan selanjutnya Verdi Sambo, Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf akan mendengarkan vonis ataupun putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kembali ke studio, Nabila Pram. Nadia Valerie langsung dari PN Jaksel. Kami masih menanti update terbaru dari Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, dalam sidang Senin kemarin, jaksa penuntut umum menanggapi pledoi yang sebelumnya dibacakan oleh Putri Chandrawati. Ya, jaksa meminta hakim untuk menolak seluruh dalil pembelaan Putri dan menetapkan Putri terlibat pembunuhan berencana Yosua Huta Barat. Tanggapan tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati pada angka 23 dan 26 tidak perlu penuntut umum tanggapi karena telah termuat dengan jelas dan tegas dalam uraian analisa yuridis dalam surat tuntutan penuntut umum mulai halaman 455 sampai dengan halaman 584 bahwa dalam tuntutan penuntut umum terdakwa Putri Chandrawati dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama dengan dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tanggapan penasihat hukum mengenai sekalipun tim penasihat hukum berpendapat terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, namun apabila majelis hakim berpendapat lain, kami perlu menyampaikan hal-hal yang meringankan yang sepatutnya diperhatikan dan dipertimbangkan oleh majelis hakim yang terhormat dalam memutus perkara pidana aku. Permohonan tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati dalam hal ini patut dikesampingkan karena meskipun terdakwa Putri Chandrawati selama persidangan bersikap sopan, akan tetapi terdakwa Putri Chandrawati melakukan pengingkaran yang dituangkan dalam pledoi tim penasihat hukum maupun pledoi yang dikemukakan oleh terdakwa Putri Chandrawati sendiri. Faktanya, terdakwa Putri Chandrawati berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan dengan dalih lupa, dan pada saat majelis menanyakan apakah dengan kejadian mengakibatkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia karena ditembak, ada perasaan menyesal, dan
Atas pertanyaan majelis tersebut, terdakwa Putri Chandrawati menjawab bukan penyesalan tetapi lebih kepada menjadi pelajaran hidup. Bahwa oleh karena semua dalil tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati tidak berdasarkan hukum dan tidak terbukti, maka kami penuntut umum memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Putri Chandrawati agar mengesampingkan dalil-dalil yang dikemukakan dalam pledoinya dan menyatakan terdakwa Putri Chandrawati terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, bahwa terhadap hal-hal lain yang termuat dalam pledoi penasihat hukum yang belum terbantahkan dalam replik penuntut umum ini, maka penuntut umum menyatakan tanggapan tim penasihat hukum dalam pledoi telah terbantahkan dalam replik ini yang merupakan satu kesatuan dengan surat tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023. Tidak hanya pledoi Putri, jaksa penuntut umum juga meminta hakim menolak pledoi Richard Eliezer dan juga menjatuhkan vonis sesuai tuntutan jaksa. Perlu digarisbawahi dari pendapat tersebut adalah adanya paksaan dalam bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan dari orang yang memaksa dan mempunyai pengaruh yang sedemikian rupa. Bahwa dari keterangan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu tidak tergambar adanya paksaan baik dalam bentuk kekerasan maupun ancaman kekerasan yang mempunyai pengaruh demikian rupa dari saksi Perdisambo yang mengakibatkan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dalam keadaan tertekan secara psikis sehingga langsung mengiyakan perintah dari saksi Perdisambo tersebut, bahwa teriakan Perdisambo dengan kata-kata "woi kau tembak, cepat kau tembak" juga tidak termasuk paksaan baik dalam bentuk kekerasan maupun ancaman kekerasan yang mempunyai pengaruh demikian rupa yang dapat mengakibatkan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dalam keadaan tertekan secara psikis. Dengan demikian, dalil-dalil penasihat hukum harus dikesampingkan. Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, kami tim penuntut umum dalam perkara ini berpendapat bahwa pledoi tim penasihat hukum haruslah dikesampingkan karena uraian-uraian pledoi penasihat hukum tidak memiliki dasar yuridis yang kuat yang dapat digunakan untuk menggugurkan surat tuntutan penuntut umum. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk 1. Menolak seluruh pledoi dan dari tim penasihat hukum terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu. 2. Menjatuhkan putusan sebagaimana diktum tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023. Demikian replik penuntut umum atas pledoi penasihat hukum terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang telah kami bacakan dalam persidangan hari ini, Senin tanggal 30 Januari 2023. Selanjutnya, kami menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang mulia untuk memutuskan perkara ini. Istri saya kemudian kaget, tapi kemudian Yosua mengancam yang mulia. Kemudian istri saya menyampaikan dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat.